Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah. Sekarang sudah memasuki pertemuan ke-8. Tidak terasa ya. Sudah masuk ke pertemuan 8 ini. Terakhir kalian kemarin pertemuan ke-7. Hari ini insya Allah kita akan praktikum. Ya. Namun seperti biasa sebelum praktikum tidak ada salahnya ya untuk setiap hari kita mengecek kebersihan kelas dulu ya. Silahkan cek dulu kebersihan kelasnya. Aman? Sip, aman ya. Selanjutnya kerapihan kalian. Ya. Oke, kerapihannya Bapak ingin tahu, coba sekalian berdiri semuanya. Oke, pakai jas semua. Baju udah rapi. Oke. Sip. Baik, kalau begitu silakan mulai duduk. Oke. Untuk mengawali aktivitas, mudah-mudahan berjalan lancar kegiatannya ya. Diawali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh KM. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Baik, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan rasa nasionalisme kalian lebih lagi ya, lebih semangat ya untuk berjuang untuk negara ini dengan cara belajar. Oke, silahkan berdiri semuanya. Satu orang Bapak minta untuk diri hand ke depan. Silahkan berdiri dulu. Satu orang boleh diri hand. Nah, seperti biasa Alia ya. Oke, nanti kalian ikuti sesuai yang ada di video ini ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia kebangsaan
merdeka, merdeka. Aku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Aku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, dilanjut dengan yel-yel, jangan dulu duduk. Yel-yel seperti biasa oleh KM. Oke, sip, KM, silahkan. Bisa. Sengka, bisa. Sengka putri kuningan. Luar biasa. Oke, semangat. Nah. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ahmad Nabila. Alia. Aurelia. Diki. Elsie. Galih. Iqbal. Irgi. Muhammad Rafiq. Neina. Raisa. Selvi. Tasya. Vidya. Zikri. Sip, hadir semua ya. Oke, bagus. Tingkatkan terus kehadirannya ya. Karena nanti kerja di industri itu yang dinilai pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu contohnya dari kehadiran ya. Makanya kehadirannya dari sekarang harus ditingkatkan sampai nanti kalian lulus bisa bekerja di tempat kerja yang kalian inginkan. Amin. Oke. Baik. Apa dulu ininya? Oke, hari ini tadi yang Bapak sebutkan masuk ke pertemuan 8. Kalau kemarin kalian belajar aspek pengetahuan mengenai FTP server, untuk sekarang kalian belajar ke praktikumnya ya. Oke, praktikumnya. Sebentar. Aspek praktikum ya. Dan model pembelajarannya sekarang menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Ya. Pembelajaran berbasis project. Oke. Nah, di sini ada sedikit quotes dulu ya. Ini mungkin tidak asing quotes-nya. Silahkan dibacakan oleh Teguh. Silahkan. Galih ya. Tuh, masih Teguh sih. Oke, Galih, silahkan. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Contohnya apa? Manusia yang bermanfaat itu contohnya apa? Saling menolong. Apalagi? Yang baik-baik, Pak. Betul. Ya. Ada lagi? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Ini adalah quotes secara Islami, kalau kita agama Islam ya. Betul sekali. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Kalian posisinya sekarang adalah sebagai pelajar, siswa ya. Kalian akan bermanfaat ke siapa kalau belajar? Minimal untuk diri kalian sendiri ya.
Khususnya, umumnya bisa untuk sekolah, untuk keluarga. Betul nggak? Ketika kalian belajar mendapatkan ranking 1 atau nilai kalian bagus, yang bangga siapa? Orang tua tentunya ya. Ya, betul kan? Yang bangga orang tua. Apalagi kalau kalian punya prestasi. Kalian pernah memenangkan atau dapat juara, dapat piala kelas kabupaten misalkan. Itu yang bangga lebih lagi, sekolah. Ya. Jadi bermanfaat nggak buat sekolah? Bermanfaat nggak buat keluarga? Bermanfaat, itu salah satu contohnya ya. Orang yang bermanfaat itu membuat, salah satunya kalau kalian membuat prestasi. Prestasi dalam hal positif. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini sebenarnya melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin aspek pengetahuan, sekarang kita ke proyeknya. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengkonfigurasikan FTP server. Nanti kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa melakukan instalasi ya. Instalasi apa? Instalasi FTP server. Kemudian tujuannya, 1. konfigurasi FTP server, 2. menguji konfigurasi, dan yang ketiganya membuat laporan. Untuk konfigurasi ini seperti capaian pembelajaran itu akan dilaksanakan oleh kalian dengan panduan dari media ajar atau modul ajar ya. Nanti untuk bahan ajarnya Bapak akan share. Kemudian menguji konfigurasi berarti kalian ketika selesai apakah sudah sesuai atau belum ya apa yang kalian konfigurasi. Kemudian untuk laporannya seperti biasa kalian akan membuat laporan di LKPD dengan cara, kalau praktikum ya kita seperti biasa kalian itu membuat kendala laporan. Jadi kalau ada masalah, pasti ada masalah ya biasanya juga. Kendala masalah ketika praktikum entah itu penulisan CLI-nya atau belum konfigurasi di VirtualBox dan lain sebagainya, itu dimasukkan di laporan kendala. Oke? Dan terakhirnya kesimpulan. Semuanya ada di LKPD. Nah, sesuai sintak di sini itu ada beberapa poin. Pertama masuk ke pertanyaan mendasar ya. Pertanyaan mendasar yang pertama, ini langsung aja ya ke kalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang FTP server? Ini Bapak bacakan dulu ya. Yang kedua, bagaimana mengumpulkan data tentang FTP server? Yang ketiga, bagaimana mengolah data tentang FTP server? Yang keempat, bagaimana mengkomunikasikan tentang FTP server? Dan yang terakhir, bagaimana membuat laporannya? Nah, dari keempat pertanyaan mendasar ini, itu sebelum kalian melakukan praktikum. Ini semua ada di aspek pengetahuan kemarin ya, yang sudah kita belajar. Nah, Bapak ingin nanya ke kalian sekarang. Dari keempat pertanyaan mendasar ini, adakah yang ingin membantu Bapak untuk menjawab pertanyaannya? Silahkan. Untuk pertanyaan pertama dulu, bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan tentang FTP server? Silahkan. Silahkan. Ya, silahkan. Oke. Mencari tahu terlebih dahulu dari bahan ajar atau internet mengenai apa itu FTP server dan mencari masalah apa yang biasanya terjadi ketika praktikum. Oke, jadi yang pertama ya, bagaimana mengidentifikasi dan menemukan masalah. Jadi mencari tahu dulu bahan ajarnya dari praktikum ya. Sebelum kita melakukan praktikum, kita mengetahui dulu apa saja yang akan kita lakukan di praktikum. Betul ya? Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Pertanyaan yang kedua, ya sekarang, bagaimana mengumpulkan data tentang FTP server? Kumaha carana ya supaya dapat bisa mengumpulkan data tentang FTP server? Silakan. Ya, Neng, silakan. Dilihat dari kebutuhan atau syarat apa saja yang diperlukan dari konfigurasi FTP server. Oke, dilihat dari kebutuhan persyaratannya apa dulu gitu ya.
Oke, betul. Tepuk tangan lagi buat teman kalian. Oke, masih ada 2 pertanyaan karena yang kelima nanti kalian akan langsung mengerjakannya di LKPD ya. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana mengolah data tentang FTP server? Oke, silakan. Mencari data mengenai konfigurasi FTP server di Debian 11. Dengan cara mencari Konfigurasi FTP server di Debian 11. FTP server di Debian 11. Betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Langsung jawab aja ya, karena sudah ada. Silakan. Berdiskusi secara berkelompok dan bertanya kepada guru jika ada yang belum paham. Baik, bagaimana? Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Yaitu dengan cara bertanya ya, betul ya. Sebelum kita melakukan praktikum, kalau ada kendala, ada masalah, diawali dengan bertanya. Gitu. Oke, sampai sini ya. Nah, kemudian kita langsung ke praktikum. Di sini ya, Bapak akan menampilkan video. Kalian boleh simak baik-baik video ini. Ini hanya gambaran saja sebelum kalian melakukan praktikum. Dan untuk lebih lengkapnya ada di bahan ajar. Ya. Ya, ini diperbesar dulu kayaknya ya, supaya lebih jelas. Oke, ini mungkin sambil Bapak tampilkan, sambil Bapak jelaskan saja ya. Bentar. Baik, diawali dengan Debian 11-nya dulu dibuka ya. Hari ini sensitif nih ininya. Oke. Login seperti biasa. Root dan passwordnya default aja ya. Nah, di sini ada beberapa perintah dasar, apt update dan apt upgrade. Apt update kemarin sudah di DHCP server ya? Untuk apa tujuannya? Sudah sesuai namanya ya, untuk mengupdate. Update apa? Update repository. Betul. Kenapa harus diupdate? Karena di awal kalian konfigurasi VirtualBox itu biasanya ada konfigurasi yang harus di awal dulu dilakukan. Karena Debian 11 ini masih format ISO-nya 1, kasetnya masih 1 ya. Kalau dalam bahasa kaset ISO-nya masih 1. Jadi belum ada kaset kedua atau ISO keduanya. Jadi kita harus mengupdate data dari repositori yang kemarin kalian telah update dari internet. Betul ya? Oke. Kemudian ketik perintah apt upgrade. Update, upgrade, ingat ya di awal itu ya. Untuk mengupgrade juga sama seperti update. Tapi ini lebih luas lagi, lebih banyak repositori yang akan kalian gunakan. Jadi instalasinya juga agak sedikit lama. Nah, kemudian setelah itu apa yang akan kalian buat? Ini bisa langsung. Kalau untuk FTP itu kalian ketik perintah apt ya strip get install proftpd profpd ya. Oke. Ketik perintah install ininya FTP-nya profpd ini ya. Nah, kemudian akan menginstal. Jika ada perintah Y
garis miring N itu klik Y, yaitu yes or no ya. Nah, kemudian cek status ya. Jadi cek statusnya bukan di WA aja ya. Tapi di instalasi Debian juga harus tahu statusnya. Apakah aktif atau enggak? Cara cek statusnya tadi ya. Kalau status biasa ya, pakainya etc aja, garis miring etc, garis miring init D, garis miring prof pd, garis miring status, spasi status. Nah, jika sudah terinstal dengan baik, biasanya statusnya akan aktif di sini. Ini ada warna hijau ya, kalau kelihatan ya. Aktif atau running, itu berarti udah berhasil. Langkah selanjutnya adalah masuk ke konfigurasi prof pd dengan cara mengklik nano spasi garis miring etc spasi prof pd titik conf ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian konfigurasikan. Jadi cari yang paling bawah dengan cara keyboard, di scroll ke bawah sama keyboard, bukan sama mouse ya. Nah, di sini ada perintah. Nah, itu semuanya ada di bahan ajar ya. Yang kalian harus masukkan adalah pertama anonymous, klik home, klik garis miring TKJ. Usernya TKJ. Jadi kita harus memasukkan user di awal. Usernya kita contohkan TKJ saja. Oke, ini format ini semua ada di bahan ajar ya. Seperti biasa, ketika kalian sudah selesai konfigurasi, ketik Ctrl X dan Ctrl Y. Setelah itu Enter. Oke. Oke, sekarang ada lagi konfigurasi di sini. Masuk ke Add User di rootnya. Ada user, kemudian usernya TKJ. Nah, di sini nanti di bawahnya minta masukkan password. Setiap minta masukkan password, kita samakan aja semua passwordnya dulu supaya tidak bingung. Yaitu 1, 2, 3 ya. Supaya hafal setiap password 1, 2, 3. Hanya untuk latihan gitu. Kalau kalian sudah terbiasa boleh passwordnya yang lain. Paham ya? Nah, di sini ada perintah full name-nya pakai TKJ, ininya kosongin semua ya. Phone number, home, foto, other dan lain sebagainya ini kosongin. Setelah itu restart prof pd-nya dengan klik seperti biasa, garis miring etc, garis miring init D, garis miring prof pd spasi restart. Nah, ini kalau kemarin tuh ada kendala beberapa ketika di restart ada tampilan warna merah di bawahnya ya. Itu bisa dikatakan 50-50 antara berhasil dan tidak berhasil. Kenapa dikatakan berhasil dan tidak berhasil? Kemarin kan instalasi DHCP ya. Tapi ternyata setelah DHCP-nya dikonfigurasi, walaupun sudah di restart violent, tapi masih bisa terhubung. Nah, bisa seperti itu kenapa? Nah, sebenarnya itu konfigurasinya sudah berhasil, tapi belum sempurna. Supaya lebih bagus lagi, kalian reboot Debian 11-nya dengan klik sistem ctl spasi reboot. Reboot itu ngerestart ya, nanti ngerestart sendiri. Nah, kita cek status prof pd TKJ. Nah, oke, ini Bapak percepat saja supaya nanti waktu praktikumnya agak lama. Nah, kemudian setelah konfigurasinya selesai, kalian buka aplikasi yang namanya FileZilla. Ya, FileZilla itu untuk apa? Untuk sesuai namanya File Transfer Protocol. Jadi bisa mengirim file menggunakan aplikasi FileZilla. Kalau belum ada nanti boleh di-download dulu. Tapi rata-rata sudah ada ya aplikasinya.
Buka aplikasi FileZilla ini, kemudian, nah di sini ada mirip-mirip kemarin ya, putih ya. Jadi di awal kalian memasukkan username dulu di sini, kemudian IP address-nya, username kan kemarin Debian user, kemudian IP address-nya masih sama dengan konfigurasi kemarin. Kemudian password-nya password dari Debian user. Makanya Bapak suruh setiap password 1, 2, 3 aja dulu. Jadi ketika kalian mau konfigurasi kan rata-rata meminta password ya. Jadi kalau kalian passwordnya hafal, tahu, sudah gampang. Portnya berbeda dengan port yang kemarin. Kalau yang kemarin 22, sekarang portnya 21. Masih 22 ya. Sebentar, ini Bapak cek dulu. Ada di semuanya di bahan ajar ya, passwordnya apa, portnya menyesuaikan saja seperti contoh. Jadi ini ke ini ya, kalau kalian kelihatan, jadi ini tuh dibagi dua. Ini itu yang pertama desktop, di sini client, di sini server. Kiri client, kanan server. Ya. Tadi yang kalian konfigurasikan di FTP server itu adalah membuat data untuk bisa disimpan di client. Ngerti nggak? Kalian tuh buat data nih. Si data tersebut akan disimpan di client. Nah, cara ngeceknya gimana? Pertama adalah kalian cek dulu di servernya di sini, apakah tadi yang sudah kalian buat itu tersimpan di sini. Kalau sudah tersimpan, itu sistemnya bisa copy paste, ya, bisa dipindahkan ke sini. Ini kan kliennya kan Windows, ya. Servernya kan Linux Debian, betul. Nah seperti itu ya. Mungkin ada sedikit saja gambaran, tapi lebih baiknya kita praktik saja supaya lebih jelas ya. Oke, kalau ada masalah, kendala, nanti kalian boleh bertanya. Oke, nah di sini ada datanya, nanti bisa selesai nih sampai sini. Oke, pasti semuanya bingung ya, karena belum mencoba. Nanti kita coba. Kemudian di sini bahan ajar ini masih sama yang kemarin, jadi nggak usah di-download. Yang kalian harus download adalah LKPD-nya saja. Setelah selesai nanti unggah di sini ya linknya. Oke? Baca baik-baik bahan ajarnya. Lakukan semuanya seperti yang ada di bahan ajar. Bapak cuma kasih waktu sekitar 40 menit untuk praktikum. Sisanya nanti kalian menjelaskan kendala atau masalah yang kalian hadapi selama praktikum ya. Oke? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Kalau begitu silahkan langsung bisa kalian unggah atau download dulu lah ya. Unggahnya terakhir. Materinya di ya silahkan Google Drive. So
belum ada, wajib install dulu sesuai modul modul berapa? 3 ya? Tuh, repository-nya. Kalau repository udah selesai kan bisa langsung ke ini. PropTD nanti. Ya. Yang ini teh ini boleh, tapi boleh juga enggak. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan khusus DHCP nih. Nah, kalau yang sekarang khusus PropTD. Repository yang tadi di download itu penting untuk bisa nginstal PropTD. Ya, paham ya? Nah, jadi untuk konfigurasi ini mah boleh di skip dulu deh. Nah, kalau waktunya kurang. Adapternya mah masih sama aja kayak kemarin lah ya. Adapternya ya. Konfigurasi ini dulu interface. Jadi interface-nya ada 2 nantinya ya. Adapternya kan ada 2. NP0S3 sama NP0S8. Tapi sebelum ke sini teh atur dulu di setting adapternya. NAT sama host only ya. Kalau mau ngatur adapter berarti itunya harus di close dulu ininya. Soalnya ada yang mati menunya nanti. Network ya. Yang pertamanya boleh NAT, yang keduanya enable dulu host only adapter ya. Oke. Bikin 2. Nah, bikin 2. Bisa? Pengen salah apa? PropTD. apt update udah. Terus upgrade-nya ini yang terakhir kapan? Kemarin apa baru lagi? Baru lagi. Berarti kalau baru lagi harus install dulu ini apa? Coba kelihatan apa ya? Apa ada? Masih ini ya? Dilepas lah. Masuk ke ini dulu, source list apt nano apt nano sebelum ke sini ini dulu deh, interface-nya udah, interface-nya dulu dibuat ini dulu, nano etc apt interface network interface, langsung ke apt aja ya. Oke, ini dulu apa, garis miring etc dulu, etc apt masih garis miring
network spasi interface pakai S interface aja ini mah. Oke, sok enter. Nggak bisa, salah tak? Ke nano kali ya, nano spasi nano spasi salah sih. Ini sampai mana? Tadi udah Berhasil nggak? belum selesai. Ini sampai Yang ini tadi kan ProPD. Tampilannya ini mana sih? Enable locate ProPD ya. Oh, kalau repository-nya udah belum? Interface-nya udah ya. Kalau yang repository yang source list coba klik nano apt nano etc apt spasi garis miring etc garis miring apt garis miring sources so ya r pakai r sour t nya hapus sour r c es titik list enter. Nah udah ya. Nah kalau mau ini ketik semua apa bawaannya dari atas? iya. Masa sih? Waktu Gak usah ini, kalau ini mah diketik. Nah ini dimatikan dulu, sana klik crash shift 3. Nah satu lagi. Nah ini juga sama, crash. Nah bawahnya masuk di crash teh, jadi dimatikan. Ini kan sumber yang akan di download juga nantinya, tapi kita menggunakan yang ini udah betul ya. Boleh main contrib. Sekarang kontrol X bukan di sini, bareng kontrol dan X, kontrol dulu kontrol dulu. Nah ya skip dulu, kontrol X kan, kontrol Y sekarang. Bentar, apa namanya, restart dulu. Restart bisa nggak? Nah, sistem CTL, mari sistem CTL. Nggak usah di reset ya, langsung aja. apt update udah belum tadi? Coba ketik apt update. Bentar. Kenapa tuh? udah tahu baru ngetik update nya aja udah beda pak.
Duh, kayak gini kayak enggak yang hijau-hijau tadi. Upgrade-nya sama. Ini upgrade. Ini sih. Upgrade. Belum upgrade-nya. Upgrade-nya. Udah. PT update semua tuh kan. Iya. Ulang lagi Pak. Tinggal ketik aja, nggak usah di close, langsung aja apt enter. Tuh kayak gitu. Untuk apa? Kalau interface-nya udah Interface-nya apa Pak? bikin ini dulu, jaringannya udah. Belum. Nah itu yang interface nano etc apt, yang interface tuh. Yang buat ajar kemarin. Ini kan berhubungan ya sama sebelumnya. Ini kan nanti akan install data dari internet, jadi harus terhubung dulu ke internet. Syaratnya adalah interface-nya sudah semua DHCP dan ininya. Berarti gimana Pak? Ini dulu masuk ke interface aja dulu, nano etc garis miring spasi dulu, nano spasi etc. Nah kita network interface, network and garis miring enter enter. Nah yang ini kan DHCP nih, ini udah ya. Satu lagi yang statiknya kan adapternya udah disetting belum Gimana? di VirtualBox? Coba lihat, klik ini network. Nah kan nah yang keduanya belum. Nah kalau ini kan harus ada tambahan di adapter 2 untuk nanti NP0S8. Ini NP0S1 yang ini, supaya bisa ditambahkan ininya di close dulu, berarti nanti di play lagi. Tambahin dulu di network, hanya host only. Ininya satu lagi. Nah berarti belum nih, sebentar ya. Nah kalau kayak ininya belum aktif berarti ininya harus aktif kan, VirtualBox only ya. Nah kalau itu sudah aktif harusnya ini udah bisa. Nah ya, sekarang kan bisa nih, tinggal oke aja. Ini udah bener semua kan Pak? Apa, coba lihat dulu sistem oke, sip, benar. Storage-nya oke. Nah tinggal oke aja. Sekarang play. Kak, kalau udah sampai teks yang ini gimana lagi Pak? Ini di enter teh masih ini. Oh udah buat sampai teks Ya. berarti PropID-nya udah berhasil ya, udah bisa diinstal. Coba lihat dulu bisa. Bagian ininya ditulis nggak sih Pak? Hah? Bagian ini ditulis nggak sih? Enggak, itu mah yang kemarin di HCP, tapi memang harus ada supaya bisa nginstal PropID-nya. Oh berarti harus tulis dulu dong. Kalau belum. Belum. Nah Hapus aja. jadi ini dulu berarti. Ini udah aktif kan? Ini PropID ini apa sih? PropID kan yang aktif ini, PropID. Oh ya, PropID. TKJ halo, Ctrl X aja. Ctrl X nggak bisa. Ctrl C. Nah, Ctrl C berarti. Nah, terus apa perintahnya setelah itu?
Udah, tinggal ke ini. Ininya sih Pak. Nah, ini kan, udah kan? Oh udah yang ini. Mm-mm. Kalau yang atasnya udah. Udah. Ini aktif, ini juga udah. Ini udah. Udah. Oh, tapi yang ini mah udah dimasukin kayak gini aja itu tadi. Iya emang, gak apa-apa ini. Nah ini kan masuknya masih di home ya. Cara balik lagi ya, klik CD, CD aja. Ntar. Nah, jadi ke tampilan root awal. Kalau yang tadi ini ngisi directory, maksudnya directory disimpan di mana, di home TKJ. Namun di ekspor mah kan ada di C ya, C di folder apa gitu. Nah, itu mirip-mirip kayak gitu. Sekarang buka FileZilla berarti. FileZilla. Nah, masukkan FileZilla. Itu apa tuh? Close aja deh. Oh banyak ya Pak, FileZilla-nya ada berapa tuh? Satu aja. Nah yang lainnya close aja, satu aja. Coba punya dulu. Nah hostnya harus hafal nama user, Debian user deh. Yang di awal install tuh, tau kan? Kalau mau masuk kemarin ke putih kan masuk dulu Debian user. Nah nama Debian usernya apa? Yang di awal install itu mah, yang di awal-awal. Nah, Status yang kamu muncul gimana? udah aktif tuh. Kontrol C. Kontrol C. Klik Kontrol C. Nah, udah. Sekarang buka FileZilla. Dari tadi di sini terus, Pak. Apa sih ini? Status. Yang nggak muncul tuh, Pak. Tapi udah diinstal ProvTD-nya. Oh sorry ya, bukan ProvTD tapi P ini tuh ya. Aduh, Pre gitu ya. ProvTD. Yang lain jangan sampai ada yang salah ya. ProvTD-nya pakai P ya. Itu di modulnya ada yang salah. Sok enter. Belum keinstall itu juga ya. apt get install ProvTD. Interface-nya udah disetting. Yang kemarin tuh. Oh baru lagi berarti ini. Oh harus setting interface dulu. Maksudnya kan nih, ping ke Google juga akan bisa ya. Masuk ke interface dulu. Adaptornya setting dulu di awalnya. Adaptornya kayak kemarin. Network. Oh udah sih ya. Oke, nah berarti tinggal langsung aja ke interface. Buka lagi ke ini. Nah biasa nano etc. Pak, ini langsung network ke interface. FileZilla, Pak. Di sini dulu. Apa ya? Ini sampai mana sih? Sampai tes. Ininya belum berarti. Ya udah kan? Ininya diisi nggak yang is FTP-nya, Pak? Apa langsung ke FileZilla? Oh iya, isnya belum ya? Iya. Is dulu, Is dulu. kayak contoh aja. Nah ini kan? Ya. Is. Iya. Ya gitu. Nah. Isnya udah belum? Isnya. Ada kan di bawahnya lagi, ada lagi, satu lagi. Apa? Nah itunya. Tapi masuk dulu sebentar. Ke ininya, ke ini lagi nih. Home, ketik home lagi, tik aja di bawahnya. Ya.
Coba lihat dulu. Iya. Ini apa nih? Yang ini tuh Pak. Ini belum dapat IP address ya. NP0 S3 nya. Ini kayaknya bikin manual di sini ya. Iya Pak. Bikin manual ini mah di interface emang sih ini. Di sini kan? Iya manualnya di situ Pak. Nah iya, terus 10 ini yang 10 kalau bisa. Ini 2 aja nih. Nah, 10 buat klien, 2 Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Restart dulu. Udah ada belum di sini? Nah. Oh. Coba lihat adapternya atau apa namanya? Karena sih udah. Belum sampai 0S8. Belum dapat semua ya. Auto NP0S3, IPS NP0S3, init DHCP. IPS ini nggak pakai init ya, NP0 init static. Pakai ini. Address plus Yang pas langsung di enter Pak. iya, kayak contoh aja gimana. IS apa LS ya teh? FTP kan limited panduannya di atas ini kan. LS FTP tadi terakhir sampai contoh FTP, berarti lanjutkan ke LS ya. Repository nulisnya repo pakai P, repository si, nah itu. Nah kalau ada suges langsung ke sini aja. Nah sekarang spasi Debian 11, Debian 11, enter. Pakai yang nah ini keluarin, taruh salah rontustis. Nah yang ini diklik, pindahin ke sini, bukan dipindahin sih, maksudnya langsung ke sini. Kalau mau cepat pakai putihnya ada nggak di sini? PUT begini. Sampai ini diisi sama kita. Enggak, ini mah otomatis. Ini statusnya keterangan yang dibuat tadi, ngeceknya di sini aja. Yang tadi tuh ada folder TKJ kan, kita kan bikin folder TKJ, terus bikin folder FTP lagi. Lihat di bawahnya kalau ada tes TKJ itu udah berhasil sampai situ. Jadi yang kita buat kan tes TKJ ini teks ya. Nah ini berada di folder. Coba cek itu. Kalau udah berhasil berarti. Ini, nah coba kita masukkan IP address yang ini. Apa sih itu? Ctrl X. Enter. IP masukin IP addressnya bisa nggak? Nah ketik yang ini 110.0
Yang ini. 10 11 ya itu mah. Enggak di sini ketiknya. Oh. Nih 10 0 ini kan, oh ya 2.15. Nah, udah open aja langsung, bisa nggak? Oh, kalau nggak bisa SSH servernya belum diinstal ya. Nah, berarti manual, diketik manual. Bentar. etc init prof pd restart. Oke, kopasi. Sekarang klik perintah ini aja nih ya, contohnya sini, diklik cd spasi home sampai ini sampai ke bawah ya. Stop. Nah semua. Sip. Presentasi. Nanti ya, kayak kemarin ya. Oke. Santai. Full sampai selesai. Enggak, ambil satu aja. Ya. Gimana? Apa nih? Udah ya? Yang ini nih. Yang masih. Coba di bawah aja lihatnya. Ini kan yang harus diisinya kayak gini. Ini di bawah. Nantinya kayak gini. Diklik cd home, kayak di sini. Perintahnya mah ini. Iya, diketik nama iya sebenarnya mah. Cuman tampilan aslinya kayak di bawah gitu. Kayak gini. Klik cd. Nah ini Pak. Quick connect. Udah belum? Belum. Portnya 22? Iya. Oke. Connecting. Ya address-nya sama. Address-nya iya. 10.2. Ininya apa sih, STP? Iya Pak, yang di modul. Modul STP tuh. SFTP. Mana modulnya dibuka di sini nggak? Enggak Pak. Nilai kalau Google tuh Pak. Pak itu. SFTP. Bukan. Harus pakai S ya. Nggak FTP aja. Portnya 22. Udah. Sama pakai gitu. Kita aja tidak kakak. Debiannya Galih namanya. Taruh ya. Oke. Coba lihat di sini dulu. Sini dulu, CD. Besar semua. Sembilan kok ininya tuh. Ini kan yang akan diambil. Salah berarti Pak IP-nya. IP-nya harus sama kayak ini kan. Coba apa dulu. Interface-nya mana? Udah dibuka nggak tadi? Oh ini. Nah, patokannya kan ini. Iya. Oh, salah IP-nya Ya kan? berarti Pak. Nah, jadi
yang akan dimasukkan tuh IP address ini kan IP address server nih. Ya. Yang ini kan makanya Debian itu server 9. Nah, yang dimasukkan ininya. Kalau masih nggak bisa, berarti ada yang belum selesai. Nah, ini ganti 2-nya jadi 9 berarti ya. Atau gini, nanti kalau nggak bisa buka putih aja. Kalau di putih bisa nggak? Kalau di putih bisa, harusnya ini juga bisa. Iya. Nah, Ini coba dulu Pak. coba quick connect. Nah, itu udah bisa kayaknya. Oke. Nah, lagi ini dulu. Buka dulu. Udah. Kalau lama gini biasanya nggak. Ya ada 2 ya. 9 connecting, masih connect, hubungi. Kumaha? Ini langsung ke handap bayi mah. Nah, kalau ini udah gini gimana Pak? Itu Ya kayak lagi jijilannya, iya lah masuk ke dalam. Iya. apt get nanti tong dipisah ini tim mangga 1. Udah diupdate, udah update. Oh. No upgrade. apt upgrade dulu, coba apt upgrade. Upgrade. Bentar. Interfaces. Kena kuat? Nah. Kalau ping ke Google udah bisa. Nah, ini tanda kayak gini udah bisa. Source listnya udah. Kalau main contrib, ini juga main contrib juga nggak sih? Modul 3 mana? Ini modul 3. Ke atas ini dulu. Oh, main aja sama ya. Main. Maksudnya ini takutnya ada beda. Oh, di HCP nama apa sih? Ini dulu deh. Ada yang salah nulis nggak? Udah benar. Sebelumnya kemarin di HCP udah selesai. Udah. Masih ada dosen. Mau nginstal apa tadi rencananya? Kalau langsung nginstal ini nggak bisa. Propidi. Udah dicoba belum? Mana? Propidi. Oh, ini mah masih plus 3 Pak, bukan plus 4. No, coba Propidi bisa cancel nggak?
IPA. Internetnya udah dapat. Ini dapat apa ya? Coba ping Google. Pingnya berarti ping 8.8.8. Bisa tuh. Terus kenapa APT update nggak bisa? Soalnya kan komputernya Hmm? nggak bisa dari tadi juga. Itu juga emang udah bisa. APT update. APT upgrade nggak bisa. Nah, ini mah can sholat subuh sih kan nanti pagi ini. Abis sholatnya sholat apa tipe pak Gak ada sih. si bapaknya sudah Cekat tingali. Tuh, keterangan apa tuh? Oh, di source listnya ada masalah, berarti belum. Ini kayaknya source list tuh, keterangannya kan source list. Nah, di sini coba cek lagi. Ini keterangan ini ada yang salah nggak? Bisa? ini kan udah terus apa lagi kan Itu? Udah. Ke bawah coba. enter CKJ IS apa LS ini teh? LS harusnya ya? IS apa LS tuh? LS deh kayaknya pak ini I besar pak I besar ya? iya harusnya L harus sama? L ulang lagi sebentar. Nah, ini teh di sini kan harusnya. Bukan di sini. Nah, tinggal klik LS aja sekarang LS. L-nya L panjang, L besar apa tuh? kecil Nah, iya gitu aja. Enter sekarang. Nah kan? Ada sekarang lagi. LS FTP. LS lagi. LS. Sekarang LS. Sebentar. LS ini kan kayak ini kan FTP spasi FTP. Enter. terus yang home yang home yang ini pak Lalu udah kan? Udah tinggal masuk Filezilla. Filezillanya ada nggak sih? Filezilla. oke ini pak Ya. Itu close aja. Sok. Hostnya IP address yang statik. Pada statik ingat kan itu? Di interface tuh kan ada interface di Debian 11-nya. Ya, ini masuk balik lagi ke awal, klik CD, CD, enter. Nah, interface sekarang. Enggak, sini aja. Nah, jadi masukkan IP address yang IP address yang gini sih. Oh. Yang iya sama berarti 10 2 ya. Oke. Samain aja kayak ini. Lihat modul aja, nanti di modul juga sama. Itu bisa? Tipe ya? iya Yang mana yang salah ya? X ada keterangan X Teliti ya berarti. Ke ini aja ya.
Baik, selanjutnya kalian mengunggah LKPD-nya udah ya? Udah ya? Sekarang tinggal presentasikan. Presentasikan kendala per kelompoknya. Siap? Sudah per kelompok duduknya? Oke. Begitu ya. Kelompoknya masih ingat? Kenapa? Oke, bareng-bareng kita ini ya, spin. 1, 2, 3. Oke, belum. Kamu lupa nggak dihapus ya? Kelompok 2. Siapa yang kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 duluan. Ya, di sini ya, sorry. Di sini tapi sambil berdiri semuanya. Silakan presentasikan kendala masalah yang dihadapi dan kesimpulannya ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan kendalanya. Kendala yang kami hadapi adalah konfigurasi untuk adaptor di mana kita harus melakukan konfigurasi awal dengan menentukan adaptor terlebih dahulu, yaitu NAT dan host only sebagai penghubung antara jaringan klien dan server. Oke. Udah ya? Udah, cukup. Silakan ditutup. Tidak ada pertanyaan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya. Selanjutnya kita spin lagi. Oke, berurut. Sesuai permintaan. Silakan. Sok. Kendalanya kurang teliti ketika konfigurasi dialih CPP server sehingga banyak kegagalan selama selanjutnya ini dengan berdiskusi dan bertanya masalah tersebut bisa diselesaikan. Oke, langsung aja nanti ditutup ya kalau udah. Sekian. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 3. Masih ada 3 kelompok lagi ya? Siapa 5? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan kendala yang kami hadapi saat instalasi FTP server. Kendalanya, di awal belum bisa menginstal PROFTB karena belum mengupdate repositori yang dibutuhkan Debian 11. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya, FTP server adalah suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan atau request dari FTP klien. Baik. Oke, silakan. Boleh tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kelompok yang belum? 1 dan 4. Ya. 1 sampai 3, 4 sampai 6. Oke. 1, 2, 3. Nah, pas banget ya. Kelompok 4 dulu. Kelompok 4 mana? Oh, itu. Silakan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab
tidak dapat mendapatkan IP address sehingga tidak bisa terhubung ke PC klien dari FileZilla. Setelah dicari tahu, ternyata ada konfigurasi yang belum dilakukan di Debian 11. Ya, kesimpulannya? Kesimpulannya, pada dasarnya FTP server ini sebuah jaringan komputer yang fungsinya memudahkan penggunaan dalam menggunakan suatu jaringan. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1. Kelompok 1 jadi yang terakhir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 aku menyampaikan kendala yang kami hadapi saat instalasi FTP server. Kendala yang dihadapi adalah melakukan perintah program yaitu CLI atau Command Line Interface, di mana kita harus teliti dalam penginputan perintah program. Sering terjadi kekeliruan perintah sehingga mengakibatkan fungsi tidak berjalan. Kesimpulannya? Kesimpulannya harus lebih teliti dalam melakukan instalasi. Harus lebih teliti ya? Iya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan, silakan. Baik, persentasenya sudah. Ya, berarti tinggal evaluasi ya. Untuk evaluasi silahkan kerjakan. Linknya seperti yang ada di proyektor ini. Silahkan, Bapak kasih waktu pengerjaannya hanya sekitar 3 atau 4 menit. Karena soalnya cuma sedikit ya. Oke, silakan kalau sudah kebuka langsung diisi ya, kasih nama kelas. Boleh. Aduh, ini kenapa ya? Dah.
Set URL. Oke, cukup ya. Evaluasinya gimana? Sudah dikerjakan semua? Nilainya gimana? Bagus nggak? Bagus. Bagus pisan. Oke. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pembelajaran. Kesimpulan plus refleksi lah ya. Kesimpulan 1, refleksi 1 boleh. Dari kalian, silahkan. Apa kesimpulannya? Apa nih yang sudah kalian dapat dari pembelajaran ini kesimpulannya? Silakan. So. Kesimpulan untuk membangun sebuah FTP server akan tersedia persyaratan yang dibutuhkan. Antara lain adalah komputer server dan dalam satu jaringan yang terhubung dengan aplikasi file wilayah yang diinstal di server. Oke. Sip. Nge-rap ya sedikit. Dilanjut dengan apa namanya, refleksi ya. Refleksi siapa? Si Neng kayaknya belum ya refleksi ya Neng. Belum pernah sok macung tuh. Silahkan Neng, refleksinya apa? Refleksi. Silahkan Alia. Mau berapa? 1 boleh, 2 boleh. Pengetahuan dasar pada FTP server sangat diperlukan dengan membaca bahan ajar dan searching dari internet sebelum kita melakukan install FTP server. Iya. Oke. Tadi refleksi ya, refleksi sudah, kesimpulan sudah. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai file server. Ya. Setelah belajar FTP server. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat ya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian punya skill baru. Ya. Kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa oleh KM, silakan.
Oke, sudah tutup dengan doa. Bapak akhiri pertemuan kali ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih.